Oke, jadi hari ini saya akan coba berbincang-bincang dengan teman ya yang lagi kuliah di sini juga. Kebetulan dia dari Indonesia. Jadi kita nanti coba tanya gimana sih dia bisa kuliah di Jepang. Kemudian beasiswa apa yang dia dapat dan yang paling penting itu tips and triknya ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman semua insight-nya dari narasumber yang satu ini. Oke, tadi kan saya udah bilang bakal ketemu sama temennya. Jadi dia dari Indonesia juga. Dan ini orangnya. Hai, Halo. halo. Oke, langsung aja Mbak. Perkenalkan namanya siapa? Nama saya Sauria Yosetin, biasanya dipanggil Sauria. Oh, jadi namanya Mbak Sauria. Oke, langsung aja ke poin penting utamanya ya. Mbak di Indonesia sebelumnya ngapain Mbak? Di Indonesia, aku itu sebelumnya kerja di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, di Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, jadi sebagai PNS. Oh, jadi Mbaknya itu PNS. Ya, Jadi di sini tugas belajar gitu ya Mbak? ya di sini tugas belajar. Oh, oke Tugas oke oke belajar. oke oke. Ini bisa tahu IUJ ini dari mana Mbak? Tahu IUJ sebenarnya sih pertamanya bukan tahu IUJ ya, tapi tahu informasi beasiswanya dulu. Jadi ada pengumuman beasiswa Bappenas, terus itu emang buat PNS gitu beasiswanya. Terus sebenarnya programnya itu banyak, ada dalam negeri, ada luar negeri juga, ada juga yang linkage. Nah kebetulan aku tuh daftar 2 dalam negeri sama linkage. Nah keterimanya itu linkage itu jadi kayak setahun di Indonesia sama setahun di Jepang. Nah setelah daftar itu aku ngejalanin setahun di Indonesia di Unpad. Nah setelah itu barulah aku dapat pilihan kampus-kampus mana aja di Jepangnya, dan salah satunya itu IUJ gitu. Jadi awal tahu IUJ dari situ sih. Oh, jadi memang sebelumnya itu nggak kepikiran nggak bakal kuliah di IUJ ya? nggak kepikiran dan nggak tahu sama sekali IUJ. Ya ya Jadi ya baru ya. taunya benar-benar pas udah daftar beasiswanya. Oke oke oke. Jadi sebelumnya nggak tahu IUJ, Mm-mm. cuman ketika daftar beasiswa Bappenas, oh Ya, jadi Mbak ini dari beasiswa Bappenas. betul. Oke oke, kita nanti tanya lebih lanjut tentang apa itu beasiswa Bappenas, tapi kita lanjut lagi yang tadi menarik ya. Nah, dari sekian banyak pilihan, kenapa yang dipilih IUJ? Kan tadi katanya ada beberapa pilihan ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya waktu itu aku bisa milih 3 pilihan. Pilihan pertama aku itu IUJ, kedua itu Takusoku di Tokyo, yang ketiga itu pertama IUJ, kedua itu aku milih Rikyo di Tokyo, yang ketiga itu aku milih Takusoku. Jadi kenapa aku milih IUJ pertama sebenarnya sih karena programnya, karena emang programnya IUJ kan sebentar ya. Maksudnya dibandingin Oh, 2 kampus lain itu programnya IUJ 10 bulan kurang hmm. lebihnya. Jadi ya aku milih itu sih. Karena betulnya kan emang aku nggak bawa keluarga juga ke sini. Jadi alasan utamanya sih itu sebenarnya. Oh, I see. Jadi gara-gara di Hmm. IUJ itu kuliahnya cepet gitu Iya, ya? cepet lulus ya kan, cepet lulus. Ya 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 ya. Gitu. Cepatnya untuk yang linkage program ya mungkin. Hmm. Mungkin kalau untuk yang reguler 2 tahun ya. Tapi kalau untuk linkage dia cuma 10 bulan. Oke oke oke. Tuh. Oke, mungkin kita nyebrang sana. Lewat sini. Jadi ini ya, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah tadi kita udah tahu alasan di IUJ itu sebelumnya Enggak nih. karena cepet katanya, Iya, karena supaya cepet balik lagi ke Indonesia. iya. Karena ternyata Mbak Sauria juga udah berkeluarga. Tuh, Jadi keluarganya di Indonesia. keluarganya di Indonesia nggak dibawa ke sini. Mungkin karena keluarga suaminya Iya. juga kerja juga. Nah itu mungkin kita langsung ke pertanyaan agak sentimental ya. Gimana harus berpisah jauh dengan keluarga perasaannya? Berat. Pastinya berat sih, apalagi ninggalin anak kan ya Mas Ah, ya. Tapi ya kan untuk kebaikan juga ya, untuk masa depan juga, untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi harus dijalanin lah.
dan Oke. dinikmati. Dan maksudnya kesempatan ini kan gak datang 2 kali ya, jadi kalau misalnya waktu itu aku cuma mikir kalau aku nggak ngambil kesempatan ini, belum tentu lagi aku dapat kesempatan berikutnya lagi untuk bisa Hmm. ke AUJ gitu. Kayu Gitu aja sih. tuh dapat beasiswanya. Dua-duanya dong. Oh iya. Dua-duanya aku dapat beasiswa dari AUJ, Oke, oke, oke. Jadi walaupun berat, tapi tapi ini harus dijalanin. kesempatan ya. Betul. Belum tentu kesempatan ini datang lagi. Iya. Ya, 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 ya. Lanjut lagi. Kira-kira challenge-nya apa sih tinggal di Jepang ini? Menurut Mbak Sauria, Tinggal di Jepang. terutama di sini ya di Minami Di Unoma Minami ya. Uonomanya kali ya. Karena di sini kan di desa ya, bukan kayak Iya. Tokyo yang kota besar. Pertama-tama agak shock sih sebenarnya, karena aku kan tinggal di Jakarta, yang kota besar, yang apa-apa semua ada, semua gampang. Akses transportasi kemana-mana gampang. Mau makan tinggal GoFood, mau pergi tinggal Gojek. Di sini itu kayak ya kalau mau pergi harus mengandalkan bus AJ. Oke. Ya karena aku juga nggak ada kendaraan di sini. Terus kayak mau makan juga nggak segampang di Jakarta yang tinggal mesen GoFood. Kayak ya udah harus masak atau mungkin beli di kafetaria gitu kan. Terus ya pasti budaya juga beda ya antara di Jakarta, di Indonesia lah sama di sini gitu kan. Kayak ternyata orang Jepang itu disiplin banget, tepat waktu banget. Beda banget sama Indonesia. Aku kalau masuk kantor telat mulu. Hampir tiap hari telat. Di sini Ini masuk videonya kelas di-cut nggak jangan telat. nih. Telat Nggak, kok. it's okay. Gak apa-apa kok. Oke, 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 oke. Gitu, aku di kantor telat. Iya, iya, iya. Jadi Kalau lebih ke budaya ya, budaya juga ya sama cuaca kali ya. cuaca. Cuaca kan di sini dingin banget. Di Jakarta panas banget. Dan fun fact-nya, walaupun di sini dingin banget, tapi di sini aku malah sehat. Aku kalau di Jakarta tuh gampang banget flu, radang, suara suka hilang, batuk, pilek. Di sini hampir nggak pernah. Itu sih. Bener sih, saya Iya. juga gitu. Kayak waktu tinggal di Jakarta, ya gitu kayaknya sering banget itu pilek segala Iya kan, macam. Mungkin itu radang. faktor cuaca ya. Mungkin karena kotor juga Iya, kali ya. faktor cuaca sama faktor polusi. Polusi. Di sini tuh walaupun dingin banget, tapi nggak pernah pilek, nggak pernah flu. Ya mungkin pileknya karena dingin aja gitu kalau kita keluar. Tapi lebihnya sehat. Iya, iya, iya. Oke, tadi kan Mbaknya cerita kalau Mbaknya ini bisa kuliah di IUJ dengan beasiswa, guys. Jadi nama beasiswanya itu beasiswa Bappenas. Nah, Mbak Sol bisa tolong dijelasin nggak sih apa sih sebenarnya beasiswa Bappenas itu? Itu dulu coba. Beasiswa Bappenas itu beasiswa dari Kementerian PPN Bappenas yang diperuntukkan untuk PNS. Jadi memang targetnya PNS sih. Dan dikhususin semua untuk PNS daerah sebenarnya gitu. Dan programnya itu banyak, ada dalam negeri, ada luar negeri, terus ada linkage kayak aku yang 1 tahun di Indo, 1 tahun di luar negeri, dan ada juga program untuk S3-nya kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau boleh tahu, tadi kan bilang untuk PNS ah. Apakah semua PNS bisa? Semua PNS bisa, tapi mungkin ada syarat-syarat tertentunya sih Mas, kayak ada maksimal umur gitu. Kalau salah 42 atau berapa, aku lupa juga sih umurnya. Gitu, kayak ada maksimal umur, terus syaratnya 1, minimal golongan 3A, terus ada minimal masa kerjanya juga kayak gitu. Oh gitu. Itu mungkin syarat-syaratnya pun diupdate tiap ini ya, tiap Iya, tahunnya ya. mungkin buat Bisa dilihat di webnya ya buat kali ya. teman-teman PNS yang mau daftar bisa cek di web Pusdiklat Bappenasnya, atau biasanya kita juga dapat surat ke kantor kan dari Bappenas, mungkin bersurat ke kantor. Biasa dari TU kita tuh, dari kepegawaian itu bakal nginfoin sih tentang informasi beasiswa ini. Itu pasti diinfoin ya, pasti ke semua PNS tuh tentang Iya, informasi biasanya beasiswa pasti gini. tersampaikan sih. Oke, oke, oke. Gitu. Oke, jadi gitu guys. Kalau teman-teman yang kebetulan lagi PNS terus pengen kuliah juga dan belum tahu info terkait beasiswa Bappenas ini, bisa dicoba lah. Siapa tahu rezekinya kan. Yang di TPS. Nah, kemudian untuk ini pengalaman tesnya ini gimana, Mbak? Tes beasiswa Bappenas ini. Bisa dijelaskan secara singkat mungkin pengalamannya? Kalau aku waktu itu tesnya jadi 2 kali untuk yang Bappenas ini. Oh ya, sebelum tes itu kita ngumpulin syarat administrasi dulu ya, kayak dokumen-dokumen, baik itu dokumen pribadi ataupun dokumen kayak dari surat rekomendasi atasan gitu. Habis itu kalau itu udah keterima, selanjutnya itu tesnya ada 2. Yang pertama tes TPA, yang kedua tes TOEFL. Jadi kalau aku waktu itu tesnya 2 hari berturut-turut gitu.
Jadi di hari pertama aku di hari Sabtu itu tes TPA dulu, lanjut di hari keduanya aku tes TOEFL. TOEFL-nya itu, oh ya, untuk TOEFL-nya sendiri ada syarat minimalnya. Untuk yang linkage itu minimal 500. Tapi kalau untuk yang dalam negeri ada beberapa kampus yang boleh 450. Gitu sih. Kurang lebihnya. Oh, tesnya juga online. Waktu itu aku online, tapi kalau nggak salah sih yang sekarang udah offline sih, Mas. Oh gitu ya. Iya, kemarin temenku ada beberapa yang udah offline. Cuman kemarin aku masih online. Ya ya ya. Oke, jadi gitu kayaknya tesnya pun hampir standar lah ya kayak beasiswa lainnya. Nah, menurut Mbak Sauria, kira-kira dari semua tahapan proses itu yang paling challenging yang mana ya? Dan mungkin bisa dibagi tips triknya gimana untuk overcome itu semua? Oh, sorry, aku lupa satu lagi. Mungkin karena aku linkage, jadi setelah aku lulus TPA sama TOEFL itu, aku ada lanjut wawancara. Oke. Wawancaranya itu dengan ada 3 orang, 2 orang dari Bappenasnya, 1 orang itu dari universitas. Wawancaranya tuh mix antara bahasa Indonesia bahasa Inggris, lebih kayak tentang kita kan bikin esai juga ya Mas ya, tentang kayak rencana studi kita gitu. Ngomongin tentang itu sih, lebih kayak ngebahas tentang rencana studi kita, apa yang bakal kita lakuin, maksudnya dan ada masalah pribadi juga, mungkin seperti kayak gimana sih nanti kalau misalnya kita keterima, kehidupan kita di luar negeri itu bakal kayak gimana, bakal bisa survive atau enggak, lebih yang kayak gitu aja sih pertanyaannya. Dan untuk yang paling susah, mungkin yang paling challenging tahap pertama sih TPA-nya. TPA-nya susah menurut aku ya, karena ya jujur aja aku juga kayak kemarin tuh sempet nggak yakin pas di situ, kayak ada beberapa yang nebak-nebak juga, ternyata mungkin tebakanku berhasil gitu. Untuk tips and tricksnya sendiri ya paling belajar sih. Kalau aku sih waktu itu sempat beli buku soal-soal TPA gitu, kan ada tuh banyak dijual di Gramedia. Mungkin beli itu, belajar dari situ. Terus kalau TOEFL ya itu juga, kalau TOEFL kan sekarang belajar di mana-mana banyak ya, kita bisa dari buku juga, atau kalau aku juga sempat waktu itu kayak les online gitu. Les online kayak 2 minggu atau berapa atau sebulan gitu. Itu sih paling. Oke. Jadi itu tips and triknya ya. Lebih sulit kata Mbak Sau tuh di sisi TPA-nya. Dan cara untuk mengatasinya ya belajar. Belajar, nggak ada lagi. Untuk benefit nih, benefit apa saja yang didapat dari beasiswa Bappenas ini? Benefit. Benefitnya. Karena aku linkage, jadi yang tahun pertama di Indonesia itu aku dapat allowance, tapi allowance-nya itu dalam rupiah. Tahun aku di situ, terus pas aku berangkat ke sini, yang pasti dapat tiket PP, pergi ke sini sekali, pulang benar balik ke Indo sekali, terus dapat settling allowance 1 bulan, terus dapat buat book and research juga, sama allowance bulanan sih. Kalau aku nggak tahu ya boleh nyebutin nominal atau enggak, cuman yang pasti sih cukup untuk ya. Di Jepang sangat cukup kok. Ya. Nggak akan kurang lah. Ya. Jadi itu ya guys ya. Jadi beasiswa Bappenas ini cukup menarik. Jadi karena menurut saya juga yang penting tuh ya itu allowance, supaya kita bisa hidup nyaman di sini. Minimal kuliah. Ya fokus kuliah, allowance-nya cukup, jadi kita nggak usah mikirin lagi buat kerja. Ada tuh banyak juga teman-teman yang di sini yang nggak seberuntung yang dapat beasiswa ya. Jadi mereka harus tetap bekerja dan juga sambil kuliah. Nah itu. Oke, mungkin ini bagian terakhirnya. Pesan-pesan buat teman-teman lain yang lagi sekarang berjuang pengen dapat beasiswa luar negeri juga, apa tuh Mbak? Yang pesannya satu sih, jangan pernah menyerah. Kalau kita gagal sekali, coba lagi, pasti bakal berhasil kok. Tetap semangat dan jangan malas mencoba. Sama satu lagi, mungkin cari banyak info, karena beasiswa itu banyak banget sebenarnya. Jadi kalau gagal satu beasiswa, cari beasiswa lainnya. Oke, itu ya pesan-pesannya dari Mbak Sauria. Tetap semangat dan jangan menyerah. Karena kalau udah menyerah ya sudah gitu. Sampai situ saja. Tapi kalau kita nggak menyerah, kesempatan itu kayaknya
selalu ada. Jadi itulah wawancara saya dengan Mbak Sauria, penerima beasiswa dari Bappenas. Makasih ya Mbak atas Ya, insight-nya nih. sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat pejuang beasiswa lain Amin. yang sedang saat ini berjuang, bermimpi untuk bisa kuliah di luar negeri, khususnya di Jepang. Ya. Oke, gitu aja wawancara saya dengan Mbak Sauria, penerima beasiswa Bappenas. Nantikan video selanjutnya dengan penerima beasiswa lain untuk tips and triknya. Oke Mbak Sauria, Ya, makasih ya. bye-bye. Bye-bye. Makasih ya. Bye-bye.